محمدا رسول الله بعد صلوات ربي وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين عباد الله, kembali kita membaca usul salasa karya dari Al-Imam dan Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi Najdi rahimahullah ta'ala. Dan kita akan membaca risalah beliau tentang al-istighatsah wa dalil. Tentang al-istighatsah beserta dalil-dalil. Sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang berkaitan dengan masalah istighatsah ini. Khususnya penjelasan para ulama tentang makna istighatsah, bahwa istighatsah adalah thalabul qaul, yaitu meminta secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam syarah kitab tauhid tentang apa perbedaan antara dan istighatsah. Pada dasarnya semuanya memiliki makna yang sama, hanya saja yang namanya doa itu secara umum, sedangkan istighatsah itu lebih khusus. Sehingga ketika seseorang dikatakan dia sedang berdoa kepada Allah, apakah dia beristighatsah? Tidak. Sedangkan seseorang yang beristighatsah pastinya sedang berdoa. Adapun doa dikatakan secara umum karena tatkala dia berdoa kepada Allah, di saat itu dia meminta segala hal. Sebagaimana sering doa-doa yang kita panjatkan dalam keseharian kita, apakah di waktu-waktu doa yang ijabah, bainal adzain, antara dua adzan, maka seseorang mengangkat kedua tangannya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekian banyak permintaan. Sekian banyak permintaan. Sehingga dia meminta ini, meminta ini. Masing-masing kita berbeda kepentingan, kebutuhan. Yang muda-muda, yang masih lajang-lajang, doanya lain. Ya. Yang masih jomblo-jomblo, doanya kan beda ya. Gitu. Nah, sedangkan yakni yang sudah beronjotan sekian banyak, tentunya dia bukan hanya berdoa untuk dirinya, tapi juga untuk anak-anaknya, untuk istrinya. Seperti itulah. Antara pengusaha dengan petani berbeda doanya, ya kan? Yang petani pengennya begini, yang usaha pengennya begitu. Pengelola Mandalika dengan petani beda doanya. Yang sana jangan minta turun hujan, yang ini minta turun hujan. Tapi itu tergantung. Ya. Tidak usah minta sama Barat itu. Petani kita mohon hujan. Agar jangan sampai seperti itu. Ini satu contoh aja. Menunjukkan ma'asal muslimin bahwasanya di dalam berdoa terkadang orang meminta. Nah, lantas di mana bedanya istighatsah? Istighatsah meminta secara khusus apa yang diminta saat berkaitan dengan hajat, sehingga tidaklah dikatakan istighatsah dilakukan illa fi sidatil hajj, dalam kondisi benar-benar syiddah, benar-benar butuh, kebutuhan yang sangat begitu. Ini. Maka dibawakan dalilnya oleh Syekh rahimahullah ta'ala yang terdapat dalam surat Al-Anfal. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ittastaghitsuna rabbakum. Ingat tatkala engkau beristighatsah kepada Rabb. Fastajaba lakum. Maka kami kabulkan doa kalian.
Kapan doa ini dilakukan? Dan siapa yang dimaksud kalian berdoa di sini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala terjadi perang Badar, di mana telah bertemu dua pasukan. Yaumal taqul jam'an. Hari di mana bertemu dua pasukan. Yang sudah tidak bisa dihindari lagi pertemuan ini. Dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan terjadi pertemuan seperti ini. Antum baca lihat surat Al-Anfal dari ayat keberapa sampai menjelang ayat bagaimana Allah yakni dokumentasikan perang Badar. Nah disitulah saat itulah Rasulullah SAW berdoa kepada dengan doa yang demikian sangat meminta. Maka permintaan beliau yang demikian sangat di waktu yang sudah itulah Allah sebut dengan sebutan istighosah. Kita sagi sunnah rabbakum. Ingat tatkala engkau beristighosah kepada Rabb. Ada sebab bedanya dengan orang saya mau berdoa jenisnya sama Rasulullah SAW berdoa kepada Allah. Berdoa, tapi yang diminta hanya satu, menang dalam perang Badar. Sampai disebutkan oleh ahli sejarah dari antara ucapan-ucapan Nabi kita alaihi wasallam dengan beliau begitu meminta kepada di antara permintaannya, in syi'ta la tuba'du fil ard, ya Rabb, begitu. Jika engkau berkehendak pasukan ini kalah, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Jangan kayak Nona Warisman. Baca puisi kan gitu ya. Ngaco. Ya kita sebutkan ngaco itu. Jika kau tidak akan diibadahi, ngapain itu? Jauh sekali dari tanggang dari bukan itu maksudnya. Yang benar adalah apa yang diucapkan oleh Nabi kita alaihi. Awas banyak perkara-perkara politis yang kemudian diseret seakan-akan inilah bagian dari perjuangan. Dan maka yang benar adalah apa yang dilakukan oleh Nabi saat itu. Benar-benar memohon kepada Allah. Sampai-sampai di antara doanya, ya Rabb, jika yang 500 ini kalah, 500 sekian ini kalah, engkau menghendaki kalah, la tu'badu fil ard, engkau tidak akan diibadahi di muka bumi. Memang tidak ada yang menyembah Allah di muka bumi saat itu. Di Eropa barangkali itu sudah ada kemajuan-kemajuan. Taruhlah tahun 600 Masehi gitu kan. 600 sekian masih. Bagaimana dengan keadaan di tanah Jawa atau di Cina dan lain sebagainya? Apakah ada bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita katakan tidak ada di muka bumi saat. Makanya pantas Rasulullah SAW menyatakan jika yang ini kalah, engkau tidak akan diibadahi di muka bumi ini. Selesai sudah. Dahsyat kan permintaannya? Dahsyat. Makanya lihat tentang bagaimana dulu Rasulullah SAW mengakhirkan sholat Isya. Mengakhirkan sholat Isya sampai di antara para sahabat itu ada yang tertidur. Tapi kami mendengar dengkuran mereka. Kemudian Umar bin Khattab menyatakan, ya Rasulullah, para wanita sudah terlelap, anak-anak juga sudah terlelap. Makin sudah menjelang tengah malam. Dan Rasulullah mengajarkan bagaimana akhir dari batas sholat Isya itu. Yaitu tengah malam. Bukan menjelang subuh, salah itu. Nggak ada riwayat-riwayat yang tengah malam. Itu batas, makanya jangan istilahnya bermain-main dalam waktu sholat itu. Karena sudah ada contohnya. Rasul sudah diajarkan oleh Jibril. Kapan awal waktu sholat subuh dan kapan akhir sholat subuh. Kapan awal sholat duhur dan akhir sholat duhur. Kapan awal sholat maghrib, asyar sampai akhir itu diajarkan sebelum ditetapkan syariat untuk sholat ini. Inna sholata kana al-insana kana alal mu'mina kitaban mauquta. Itu diajarkan dulu. Diajarkan ini waktu awal sholat duhur, ini waktu awal sholat tahar, ini waktu sholat sampai semuanya yang 5 waktu.
Kemudian diajarkan pula kapan akhir sholat maghrib, akhir sholat isya. Kita lihat baca. Para ulama telah menulis, menghidangkan untuk kita. Yang terbaiknya akan ditulis oleh Syekh Al-Muhaddis Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah ta'ala. Silahkan baca. Dan sudah diterjemahkan. Gak usah repot-repot. Tinggal datang ke toko buku atau ke perpustakaan, baca, selesai. Syukur yang bisa membaca kitab asli. Sampai kemudian Rasulullah keluar untuk melaksanakan mengiamkan sholat isya. Kemudian Rasul menyatakan satu diantaranya ucapannya ya, secara maknanya. Sesungguhnya tidak ada yang melaksanakan sholat isya malamnya di muka bumi ini, melainkan kalian yang ada di masjid. Tidak ada yang melaksanakan sholat isya kecuali kalian ini di muka bumi, menunjukkan memang di berbagai belahan dunia gelap, tidak ada itu ajaran sholat, ajaran tauhid, ajaran bagaimana meninggalkan kesyirikan, tidak. Hanya yang ada di Madinah. Oleh karena itu pantas kalau Nabi menyatakan jika yang ini kalah ya Rabb, engkau tidak akan ibadah lagi di muka bumi. Inilah mana istighosah. Meminta apa? Minta agar menang kaum muslimin saat ini. Yang jumlahnya musuhnya itu 3 kali lipat. Musuhnya 3 kali lipat. Dalam kondisi ya apa? Tidak lengkap persenjataannya. Tapi demikian kuatlah keimanan mereka. Rasulullah SAW mengumpulkan semua para sahabatnya sebelum bertempur itu. Dimintai pendapat orang-orang Muhajirin dan dimintai pendapat orang-orang Ansor. Wahai Ansor, panggillah Nabi. Agar mereka komitmen, malum saat itu mereka dalam keadaan lemah. Berangkat dari kampung halamannya dari Madinah dalam kondisi bukan untuk berperang melawan musyrikin Quraisy, tapi untuk mencegat pasukan dagangnya, kafilahnya Muawiyah, Abu Sufyan bin Harb. Memang demikian. Tapi ternyata Allah tentukan lain. Demikianlah ma'asyiral muslimin ibadallah. Silahkan dibaca di dalam surat Al-Anfal. Itu rinci sekali bagaimana proses seperti itu. Berarti yang namanya istighosah itu tidak secara amalan tidak berbeda dengan doa. Hanya doa sifatnya secara umum, istighosah secara khusus. Istighosah secara khusus. Lantas bagaimana dengan ada tulisan di spanduk istighosah kubro? Suka baca nggak? Ada istighosah kubro, pembocoran ini. Apakah yang dikatakan istighosah? Maka kita katakan, bukan istighosah. Itu hanya merupakan gerakan-gerakan tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu, tujuan-tujuan yang sifatnya duniawi. Apalagi amalan itu dengan menyambat orang-orang yang telah meninggal. Kita harus jujur katakan seperti itu kenyataannya. Disambatnya orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang telah wafat, fulan bin fulan, dari kalangan orang-orang yang mungkin dikenal. Maka amalan ini amalan mungkar, bukan istighosah. Walaupun ditulis spanduknya besar setiap pojok. Apakah istighosah? Bukan istighosah. Karena istighosah tidak harus di lapangan, tidak harus rame-rame, tidak harus jamani. Istighosah bisa dilakukan oleh siapapun. Terutama mereka yang dalam kondisinya sedang terpepet, sedang terpojok. Maka dia berdoa kepada Allah, itulah istighosah. Dan yang diminta hanya itu. Itu yang dikatakan istighosah. Ada penamaan istighosah untuk kepentingan-kepentingan gerakan-gerakan politik, gerakan untuk mengumpulkan massa, untuk mengumpulkan suara. Maka itu adalah bentuk penipuan kepada umat. Kebohongan publik yang dilakukan oleh mereka-mereka
yang syahwat untuk berpuasanya sudah tidak ditahankan lagi. Maka nasallahu salam wal afiyah, kita mohon keselamatan kepada Allah agar tidak mudah tertipu. Ketika kita tahu tentang makna istighosah, maka kita tidak akan tertipu dengan cara-cara seperti ini. Makanya pembodohan di tengah-tengah masyarakat kita dengan membawa dalil istighosah. Yang benar adalah seperti inilah istighosah. Dan kita sekarang sudah tahu, itulah istighosah. Maka siapapun yang mengatasnamakan istighosah, kemudian tujuannya dengan mengumpulkan manusia, maka amalan yang seperti ini tidak pernah diketahui asal-usulnya dari agama ini. Nah, kemudian Syekh Fauzan Hafizahullah menjelaskan dalam perkara ini bahwa istighosah pada dasarnya dua ada derajat. Jenis yang pertama adalah al-istighosah bil makhluk bima la yaqdiru alaihi illallah. Beristighosah kepada makhluk bima la yaqdiru alaihi illallah, yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi kemenangan dalam perang. Orang ingin menang dalam perang itu tidak bisa dilakukan oleh makhluk walaupun senjata kita sudah canggih. Karena kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kamin fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit bisa mengalahkan kelompok banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam surat Al-Anfal itu, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mubiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Masya Allah. Harusnya kita merinding dengan ayat ini, luar biasa. Tatkala engkau beristighosah kepada ingat, fastajaba, maka kami kabulkan. Inni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin. Sesungguhnya kami telah menurunkan membantu untuk engkau itu malaikat 1000 malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat berikutnya dikatakan wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah haram. Tidaklah engkau menembak memanah tatkala engkau memanah, melainkan Allah yang memanah mereka. Pedangnya, sabetannya satu sabetan, tapi yang ternyata yang muncul adalah sekian puluh sabetan. Satu berbanding 3. Dalam kondisi mereka penuh atau full power. Sedangkan kaum muslimin apa adanya. Kadang-kali dijadikan dalil. Tuh lihat dalam perang Badar. Rasulullah SAW dengan peralatan sederhana bisa mengalahkan mereka. Kita pun sama, walaupun sedikit kita bisa mengalahkan orang kafir. Siapa orang kafirnya? Pemerintah, karena pemerintah kami. Pusing menghadapi orang-orang kayak gini. Ada. Makanya bikin bom di sana sini, meledakan dan lain sebagainya. Pokoknya hati-hati. Ini yang disasarkan para pemuda yang lagi semangat. Antum, gitu kan? Antum mau berjuang, masa kayak gini aja nggak selesai-selesai berjuang. Jadi gimana? Sama kami jihad melawan penguasa. Jihad melawan penguasa. Makanya hati-hati kelihatan nanti. Mengerikan sekali. Akhirnya digoreng-goreng, terutama para kuburiun, penyembah kubur Goliat, yang ngebom-bom itu jenggotan semuanya akhirnya. Ya, karena dasar tidak senang dengan orang-orang. Iya, isbah semuanya celananya cingkrang. Warnanya begini, akhirnya digoreng-goreng agar intinya mereka benci kepada Ahlus Sunnah yang mengajarkan tauhid, mengajarkan sunnah, yang menelanjangi kekufuran mereka dalam perkara peribadatan kepada selain Allah. Itu menyembah kubur dan lain sebagainya. Kami tidak sedang menyembah kubur. Kami berdoa kepada penghuni kubur. Ya, saleh kekasih Allah. Ngeri kan? Yang disajar sasaran tembaknya itu adalah, ya itu tadi. Maka masyaallah muslimin kepada Allah, hati-hati makanya. Kita tidak mudah terpengaruh dan tidak terprovokasi dan tidak memberikan panggung kepada orang-orang seperti ini. Tidak memberikan panggung kepada orang-orang seperti ini.
Makanya alhamdulillah kita bersyukur kepada para ulama dan juga murid-muridnya para ulama yang bertebaran di berbagai belahan dunia termasuk negeri kita ini. Mereka memberikan mengajarkan tentang prinsip-prinsip yang benar, tentang tauhid Allah, tentang sunnah nabinya. Maka bersyukur seperti itu. Ya, maka ambillah faidah kepada mereka. Kalau kita tidak berjalan dengan para ulama, yang kita harus mendatangi mereka, ada murid-muridnya, ambil ilmunya dari murid-muridnya para ulama yang ada di negeri kita. Masya Allah. Wahada syirkun. Yang demikian adalah karena kesyirikan. Karena tidak mampu makhluk untuk memberikan. Tidak memiliki kemampuan untuk memberikan kemenangan, untuk memberikan keselamatan, memberikan taufik dan hidayah, tidak mampu. Memberikan syafaat, tidak ada kecuali dengan izin Allah illa biidznillah. Tapi seperti itu agar kami mendapatkan syafaat, kami bisa memberikan syafaat. Syafaat terus yang diangkat-angkat dalam keadaan tidak ngerti syafaat itu seperti apa. Kan tujuan seperti itu senantiasa agar kita diberi syafaat. Sampai ada yang memperumpamakan agar takribul fahmi, agar orang dekat syafaat itu diberikan kepada orang-orang yang minal mudhimina min ummati, dari para pendosa dari kalangan umatku, kata Rasulullah SAW. Dengan catatan ada modalnya. Mereka bertauhid, mereka hanya menyembah Allah, namun manusia digelincirkan oleh syaitan beramal dengan amal maksiat, melakukan itu, melakukan ini. Yang dia meyakini bahwa Allah satu-satunya Rabb yang diibadahi. Ada tidak seperti itu? Banyak. Yang namanya orang bertauhid, bisa jadi dia dalam kondisi bermuamalahnya jelek, bermaksiat, terlibat dengan berbagai kemaksiatan, namun tidak mengeluarkannya dari Islam. Bisa jadi terjadi seperti itu, bisa tidak? Bisa. Ada yang syarbul hamr, minum minuman keras, minuman khamr, na'udzubillah, ada yang berzina, ada yang melakukan, wajar terjadi. Tapi dia tidak pernah meminta kepada selain Allah. Maka orang yang seperti ini yang dikatakan diberikan syafaat. Mudnibina min ummati, para pendosa dari kalangan. Modalnya apa? Lah, iblis laknatullah berupaya untuk menjadikan umat ini tidak punya modal untuk diberikan syafaat. Maksudnya apa? Diajarkan kesyirikan. Kalau sudah kesyirikan, maka apa yang diberikan syafaat pada orang seperti ini? Seperti Anda punya pakaian, baju. Baju Anda robek-robek. Walaupun robeknya banyak, masih bisa ditisik tidak? Masih bisa ditisik. Ini bagian tangannya robek, ya lumayan. Ini bagian bawahnya sobek separuh ini, masih bisa ditisik. Karena apa? Ada kainnya. Kainnya ada. Cuma robek-robek. Tapi kainnya masih ada. Ini kainnya sudah wek-wok. Ya, semakin banyak tisikannya. Lah sekarang, orang mau nisik apa kalau kainnya tidak ada? Nanti kita tisik. Mana kainnya? Ya enggak ada. Lah apa yang mau ditisik? Itulah orang yang cerdas. Ini hakikat tauhidullah. Begitu. Seorang ahli tauhid bisa jadi dia dalam kondisi compang-camping. Mungkin dia terkena syubhat ini, mungkin dia terkena itu. Tapi ada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang seperti ini dikatakan akan diberi syafaat. Sehingga ada yang ditisik. Lah sekarang apa yang bertisik kalau kainnya nggak ada? Kalau bajunya nggak ada? Maka yang harus kita pertahankan bajunya itu.
Syukur sudah tidak ada lagi robek-robek. Masya Allah, celing. Masya Allah. Nah, itu kan beda-beda. Kita ini ada yang tanpa kita sadari ternyata ada yang sobek bagian lengannya, bagian ketiaknya. Ada yang Masya Allah mulus, ada yang terbuat dari masing-masing kita. Iman kita pun demikian. Kalau imannya Ustadz beda, sama aja. Beda Ustadz, tidak siapapun. Kecuali mereka-mereka yang telah dipersaksikan oleh Rasulnya alaihissalam. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah. Sekian para sahabat disebutkan di dalam surga. Ya pakaiannya jelas beda dengan pakaian kita. Imannya beda dengan kita. Tauhidnya beda. Sekiranya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia, niscaya akan lebih berat imannya Abu Bakar. Beda. Jangan seperti Murji'ah. Semuanya sama. Selama dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada lagi yang kufur. Bilang seperti itu. Al-iman yajib bayad. Iman itu bertambah dan berkurang. Yajib itu yang kusbil maksiat. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Semakin dia taat kepada Allah, maka akan semakin hebat iman. Semakin tinggi. Semakin dia bermaksiat kepada Allah, maka semakin berkurang, bahkan habis. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, maka bertambah iman. Bukan iman bertambah. Iman bertambah ini yang dijadikan oleh para imam termasuk Ibnu Sirin. Ketika ditanya oleh seseorang, wahai imam, apakah iman itu bisa berkurang? Uskut ya sobi. Diam kamu anak kecil. Iman itu bisa berkurang bahkan habis sama sekali. Dibacakan ayat ini sebagai dalil. Lihat, dalil apa? Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambah imannya. Dan ini sebagai dalil bahwa jika iman bisa bertambah, maka dia pun bisa berkurang. Penting untuk kita pahami perkara seperti ini. Maka meminta hidayah, meminta taufik itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Demikian halnya kita berharap mendapatkan syafaat. Tidak yang bisa memberikan kecuali oleh mereka orang-orang yang telah Allah izinkan. Allah izinkan. Nah, barakallahu. Wa man istaghath bi ghairillahi min jin au insin au ghaibi au amwat fa innahu hadza syirkun billah. Maka barang siapa yang beristighosah kepada selain Allah, apakah kepada bangsa jin? Sudah lewat penjelasan kita bagaimana dalam perkara meminta perlindungan dilakukan juga oleh manusia. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jin sendiri memberitakan begitu bahwa manusia ada yang minta perlindungan kepada mereka. Dan akan bertambah-tambah kekufuran buat mereka. Dan dari itu kepada jin dan juga kepada manusia yang melakukan. Tidak begitu. Atau kepada manusia atau kepada orang-orang yang gaib. Yang tidak ada. Orangnya tidak ada, disambat. Ya, orangnya ada di negeri Terim sana di Yaman, disambat-sambat sekarang supaya minta agar dirinya diselamatkan. Selamatkanlah kami. Minta diselamatkan, orangnya ada di Terim, di Yaman. Sedangkan dia minta pertolongannya di sini. Ya subhanallah. Tapi keyakinan itu memang didoktrin oleh orang-orang tertentu agar bisa melakukan, agar mereka kufur. Bayangkan, agen-agen kekufuran itu ada di tengah-tengah kaum muslimin. Mungkin ada bantah, macam orang minta kepada kufur? Kan tidak. Yang jelas sekali minta kepada sesuatu yang gaib. Mintanya minta keselamatan, minta keberkahan, minta itu dan ini yang semuanya tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala.
juga kepada orang-orang yang telah meninggal. Ada syirkun billah, yang demikian itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal istighosatu bil amwat, adapun beristighosah dengan orang-orang yang telah mati atau yang telah tidak ada, minasyayatin wal jin, dari kalangan syaitan atau dari kalangan jin, hada syirkun billah, yang demikian itu adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala sering tidak disadari, kami tidak meminta kepada syaitan kok. Kami minta kepada Allah. Hanya, ini hanyanya. Kami ini orang kotor. Kami ini orang sibuk. Kami profesional. Kami orang ini. Sedangkan yang dikubur itu orang soleh. Orang baik. Dari mana tahu baik? Ya karena sudah demikian disebutkan. Ini hanya merupakan alasan yang dibuat-buat. Intinya dia meminta bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jenis yang kedua dari istighosa adalah istighosa bil makhluk al-hadir al-hayy bima yaqdiru alaihi. Hadza jaiz. Adapun meminta pertolongan hanya orang ini yang bisa memberikan pertolongan kepada saya, karena saya tahu dia memang punya keadaannya, mampu melakukan kepada makhluk. Orangnya ada dan hidup. Maka kata Syekh, mereka yang yaqdiru alaih, mampu untuk memberikan pertolongan, ada jaizun, yang demikian itu boleh. Ya, boleh. Kita punya penyakit tertentu yang kita tidak bisa konsultasikan mereka kepada dokter yang khusus. Maka kita meminta kepada beliau, misalkan ke dokter tubuh, oh, saya dalam kondisi begini dan Anda bidangnya, bagaimana caranya? Seperti itu, boleh tidak? Yang ini boleh. Kenapa? Bidangnya. Dan kita meminta seperti khusus seperti itu. Itulah yang dikatakan istighosa. Ya, walaupun mungkin caranya apakah dengan bahasanya minta pertolongan, semuanya sama istighosa. Ya, sebab meminta sesuatu secara khusus begitu. Ya, istighosa. Seperti apa yang terjadi dikisahkan tentang Nabi Musa. Tatkala beliau masuk ke kota Madian dan didapati ada orang yang sedang berseteru, yang satu dari kaumnya sedangkan yang satu dari musuhnya, maka yang kaumnya Nabi Musa itu menyatakan fastaghasahul ladzi min syi'atihi 'alal ladzi min adu. Maka beristighosahlah orang yang dari kalangan kaumnya, dari Bani Israel. Al-Quran menyebutnya dengan bahasanya fastaghosah, istighosah. Karena apa? Hanya Nabi Musa bisa menolong saat itu. Mereka sedang berdua, sedang berkelahi. Nabi Musa lewat. Gak ada orang saat itu kecuali Nabi Musa. Maka dari kaumnya itu, dari Bani Israel itu, wahai Musa, tolong saya. Itulah yang Allah sebut fastaghosah alladzi min syi'ati, dari orang yang dari kelompoknya, yakni dari Bani Israel. Alalladzi min aduwi, atas orang yang dari kalangan musuhnya, yaitu dari kaumnya Fir'aun. Awakazahu Musa faqadu alaihi, maka oleh Nabi Musa dipukul mati. Mati. Saya pernah sampaikan di bulan Duhur Ramadan yang lalu, rekaman saya masih ada. Iya. Tentang dipukulnya orang itu dari kalangan siapa? Musuhnya bukan. Allah sebutkan min aduwi, dari musuhnya. Pukul sama Musa. Subhanallah. Gebuk, meninggal. Kata Nabi Musa, kaget Nabi Musa, ini perbuatan syaitan. Kalian bilang syaitan. Maka Nabi Musa mohon ampun kepada Allah. Faghfarallah, Allah ampun. Ya kan? Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang membunuh siapa? Musuhnya. Selesai urusan? Tidak. Urusannya tidak selesai. Kapan? Dia melahir. Ini penting nih, ma'asyiral muslimin ibadah Allah. Di sini ada manhaj. Luar biasa.
pelajaran manhaj. Urusannya nggak selesai. Ketika manusia datang kepada Adam, kata Adam, nafsi, nafsi diriku, diriku, idhabu ilam, no. Pergi kalian kepada no. Karena manusia minta segera diputuskan. Ketika di padang mahsyar, di mana tidak ada perlindungan, melainkan hanya perlindungan Allah. Manusia dalam keadaan telanjang, tidak dihitan. Sibuk bagaimana? Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Yauma idin sa'nu yughni. Karena pada hari itu benar-benar hari yang membuat mereka sibuk, panik luar biasa. Maka mereka berdatangan kepada Nabi Adam. Manusia pertanyaan kita, engkau demikian. Apa Nabi Adam? Aduh, diriku, aku punya urusan. Terus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi kalian kepada Nuh. Nuh adalah Rasul pertama yang Allah turunkan di muka bumi. Maka mereka pun datang kepada Nuh. Apa jawaban Nabi Nuh? Nafsi, diriku. Sama. Nuh punya persoalan yang harus aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pergi kalian kepada Ibrahim. Dia kalam apa? Khalilullah. Manusia datang kepada Ibrahim. Sama Nabi Ibrahim pun demikian. Sampai mereka datang disuruh berita kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Apa jawaban Nabi Musa? Nafsi. Hanya ada catatan di Nabi Musa ini. Kata Nabi Musa, sesungguhnya Rabbku benar-benar murka pada hari yang kemurkaannya tidak pernah terjadi sebelumnya. Kepada diriku, kata Nabi Musa. Kenapa? Wa inni qataltu nafsan lam umar biqatliha. Karena aku membunuh satu jiwa yang aku tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Kapan? Itu tadi. Ketika kaumnya itu minta beristighosa, tolong saya ini, ditolong, digebuk mati. Sudah dia meminta ampun kepada Allah dan diampuni, ternyata nggak selesai oleh Nabi Musa. Bayangkan para bomber itu ngebom di tengah-tengah kaum muslimin. Belum. Oh, sudah berapa yang meregang nyawa. Enak kan omongan Imam Samudra yang sekarang mati, yang mungkin mati, ya, pada baik mati. Subhanallah, kayak tepuk cecak nyawa orang. Ya. Takfiri hati. Dan ini hati-hati. Masuk otak-otaknya kaum muslim. Makanya kita harus belajar mana secara benar. Gak bisa nyawa kaum muslimin. Nabi Musa saja penyesalan, bagaimana mereka seperti itu? Makanya kalau mereka belajar tentang agama dengan benar, taklim dengan benar, gak bakalan berani baca kisah-kisah para anbiya. Betapa penyesalannya Nabi Musa. Lah kalian apa ngomong? Coba dihadapkan Allah mau jawab apa nanti? Akan mudah nanti mati ya sekarang mati. Kami kan sedang berjuang. Ya, Nabi Musa, Nabi, Rasul alaihissalam. Bagaimana kan bandingkan dengan kita? Yang penting ini. Kenapa para ulama? Jangan dengarkan para takfiri. Jangan kasih mimbar. Bedanya hukum di negeri kita dengan hukum yang ada di Saudi. Kalau di sana orang baru dalam pemikiran saja, kitab dan nulis, langsung. Mimbar di khutbah saja. Dan itu ada contohnya. Lihat para imam mengingkari perbuatan seperti itu. Namanya Hasan bin Hay, Hasan bin Husain al-Hay. Sejaman dengan Imam Sufyan ats-Tsauri. Belajar hadis-hadisnya dari para ulama sejaman dengan Imam Sufyan ats-Tsauri. Belajar kepada atba'ut tabi'in, tafsir, belajar kepada sumber. Hanya dia, ketika ditanya boleh tidak untuk memberontak kepada pemerintah, mengatakan boleh. Padahal dia tidak melakukan. Tidak melakukan.
Alasan bid'ahnya melakukan? Tidak. Duduk dia di masjid ahli ibadah. Ahli. Makanya ketika dia sholat di Masjid Kuba, Sufyan Tsauri sedang duduk, dia sholat sebelahnya. Apa kata Imam Sufyan Tsauri? Sambil ngangkat sendalnya. Dulu nggak kayak sini, kayak apa karpet apa tuh. Ambil sendalnya dengan menyatakan, "Na'udzubillahi min khusyu'in nifaq." Karena orang-orang sholatnya Masya Allah. Kayak ada apa juga nggak bergeming, menunjukkan khusyuk. Jawabnya apa? Na'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Na'udzubillahi min khusyu'in nifaq. Aku berlindung kepada khusyuknya orang munafik. Dicapnya munafik. Maka para ulama mengingkari dan tidak mengambil ilmu dari Al-Imam Adz-Dzahabi memasukkannya ke dalam silsilah ad-du'afa wal matrukin. Orang-orang yang baik dan ditinggalkan. Sehebat apapun ilmunya, sedalam apapun ilmunya, sekomplit apapun ilmunya, kalau ternyata ada satu penyelisihan terhadap satu benda, yaitu bolehnya memberontak kepada pemerintah, membolehkan saja, membolehkan. Dia memberontak tidak. Maka beliau tidak. Lihat, demikianlah. Maka alhamdulillah, para setia kita, saudara sunnah telah mengingatkan jangan mengikuti orang-orang yang seperti para takfiri, para bomber. Walaupun dengan berbagai upaya. Sebab yang diajarkan sama kitab tauhid. Yang diajarkannya usul salasa. Yang diajarkannya Fathul Majid. Itu tafsir. Ada tauhid yang tidak dipelajari selain ar-rububiyah, al-uluhiyah, sifat asma sifat. Tauhid hakimiyah. Apa itu? La hukma illallah, tidak ada hukum melainkan hanya hukum Allah. Sehingga orang-orang yang tidak menjalankan hukum Allah, maka mereka tidak bertauhid. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Masuk sudah salah terdoktrin. Keluar ternyata orang-orang kafir semua. Sebagai dikatakan Sayyid Qutb. Maka aku melihat di bawah perlindungan Al-Quran, makanya dia nulis kitabnya di dalil Quran. Orang-orang itu adalah para orang-orang kufur semua. Ya, kafir orang Muslim. Kan ngeri. Maka ma'asyil muslimin ibadah Allah. Sehingga dalam perkara ini pun, dan para orang-orang yang melakukan istighosah, walaupun saya menyebutkan beberapa kali di sini, wa inna hadza syirkun billah, yang demikian karena syirik kepada Allah, namun tidak mentakyin. Takyin itu tidak menjustifikasi. Kamu syirik, tidak. Hanya menjelaskan secara ilmu. Inilah kesyirikan hakikatnya. Dibongkar seperti itu. Adapun kemudian ada orang merasakan, kok saya dituduh syirik? Siapa yang menuduh? Kamu. Bukan. Inilah kesyirikan yang terjadi itu dasarnya syirik itu begini nih. Begini. Pintu-pintunya ini, definisinya ini, amalannya begini. Kalau ada orang yang mengamalkan seperti itu, tahu jawab sendiri. Apakah dia kesyirikan? Lihat dulu. Apakah dia ngerti atau tidak? Berilmu tidak tentang bagian saya hanya ikut-ikutan ziarah kubur, datang ke sana kemari. Kenapa? Ya diajak di pengajian yasinan, di majelis taklim, dibawa ke Panjalu, ambil airnya di situ, buat disiramkan di sana, buat ditebarkan di sini. Apakah syirik? Amalannya dia meminta pasal apakah pelakunya syirik? Ya nanti dulu kita harus ada kifatul hujjah. Sungguh pun demikian, di hadapan Allah, dia tidak akan bisa dengan mudah begitu saja mengatakan, saya tidak tahu ya Allah. Nanti di hadapan Allah. Kenapa? Hujah dengan ilmu harus kita harus punya ilmu semuanya. Tidak bisa kita misalkan nanti, yang penting saya kan tidak tahu. Makanya dari awal kita sudah membacakan hujah yang dibawakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang surat Al-Asr. Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah lakafathum. Seterang yang terus ucapan.
Kalau sekiranya Allah tidak menurunkan hujah di hadapan makhluknya kecuali dengan surat ini, yakni surat Al-Asr. Wal asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu, amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Maka cukup. Harusnya wajibnya berilmu. Berilmu. Makanya Syekh dari awal menanyakan al-ilmu wa marifatullah, wa marifatu nabihi, wa marifatu din lisan bil adilah. Itu terus diulang-ulang. Kenapa? Penting. Demikianlah masyarakat muslimin pada Allah. Saya sebenarnya ingin membaca ucapan Syekh Fauzan tentang masalah ini ketika beliau menjelaskan tentang makna istighosah di dalam al-mulaqah. Qadarullah masyaallah yang tidak cukup, insyaallah kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dan manfaatnya badannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.